tahap pertama adalah pengenalan, kemudian tahap kedua adalah penilaian awal, pelaksanaan, pengujian, dan tindak lanjut. Ya. Tindak lanjut itu apa namanya itu beberapa hari setelah konseling. Nah, kita mulai aja. Saya jelaskan terkait dengan tahap pertama, yaitu pengenalan. Nah, tahap pertama adalah pengenalan. Pengenalan, pendekatan tujuannya itu apa? Pengenalan itu membangun kepercayaan dengan pasien, membangun keakraban dengan pasien. Jadi akrab itu menimbulkan kepercayaan. Jadi orang itu kalau sudah akrab biasanya percaya, kalau nggak percaya hampir pasti dia nggak akrab. Ya. Nah, bagaimana teknisnya? Seperti yang sudah pernah kita lakukan waktu praktikum Kompar dulu, ya, yaitu memperkenalkan diri. Ya, dulu kan pernah ya. Assalamualaikum, selamat pagi, perkenalkan saya, ya, selamat dan sebagainya. Ya, itu intinya itu memperkenalkan diri itu, ya. Jadi poin pada apa? Step pertama dari proses konseling, poinnya adalah memperkenalkan diri. Tujuannya yaitu untuk membangun kepercayaan. Nah, ini saya buka ke apa namanya itu teknis ya. Ini ada pasien ya. Ada pasien yang sakit diabetes, ya, sakit gula. Ya, nanti penyakit ini akan kita pelajari pada semester 7 ya. Namanya farmakoterapi endokrin nanti ya. Nah, dokter meresepkan 2 obat ya. Nah, ini karena obatnya ada 2 jadi berat ya, ini angel ya, susah ya, jadi tidak gampang ya. Obatnya apa? Yaitu insulin ya, dan obat minum. Nah, karena dokter itu sibuk ya, dokter itu kan banyak sekali ya pasiennya ya. Jadi dokter itu pasiennya bisa sampai 30 ya. Sementara waktunya hanya 2 jam ya. Bisa dibayangkan dokter itu tidak sempat memberikan informasi kepada pasien. Waktunya nggak ada ya mungkin ya. Ya, jadi nah akhirnya ya sudah biar apotekarnya aja yang menjelaskan karena apoteker punya kompetensi untuk menjelaskan perihal obat. Nah, kemudian pasien ini ketemu dengan apotekernya ya, pasien ketemu dengan apotekernya. Ya, Assalamualaikum. Lah, ini proses pertama adalah memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan diri itu adalah menyapa dulu. Ya, menyapa dulu. Menyapa itu menanyakan namanya ya biasanya atau menyebut namanya kalau sudah kenal. Ini step pertama ya. Kemudian diulang lagi yaitu memperkenalkan diri ya. Perkenalkan saya dan sebagainya. Ya, itu adalah proses pendekatan ya untuk membangun kepercayaan. Kemudian karena apa? Karena dipandang ini cukup menyita waktu ya, maka apotekernya menanyakan apakah ada waktu sebentar untuk memberikan konseling. Jadi ada waktu itu tidak hanya 10 menit mestinya ya, jadi lebih dari 10 menit ya, mungkin paling tidak 15 menit. Jadi yang kemudian proses step selanjutnya adalah memberikan informasi atau memberikan apa namanya itu batasan bahwa proses konseling itu memerlukan waktu yang tidak sebentar ya, sebenarnya ya sebenarnya itu. Nah, setelah oke baru pasien diajak ke ruangan konseling. Jadi ini kalau dilihat dari ceritanya ketemunya di rawat jalan ya, di farmasi rawat jalan ketemunya. Jadi, pasiennya mendatangi apoteker yang sedang ada di farmasi rawat jalan, kemudian setelah oke baru masuk ke ruangan konseling. Ya, kemudian di ruangan konseling kita masuk ke step kedua ya, kita masuk ke step 2. Ya, kita lihat step kedua itu apa. Nah, step kedua adalah penilaian awal atau identifikasi. Penilaian awal atau identifikasi. Jadi biasanya yang penting itu dia itu pasien lama atau pasien baru dulu.
Ya, kalau pasien lama berarti dia ngerti tentang obat. Ya, sudah pasti dia tahu. Ya. Kalau pasien lama, misalnya dia udah pernah minum glimepirid misalnya, karena udah pasien lama, ya mestinya dia udah tahu bahwa glimepirid itu diminum pada first breakfast, pada sarapan yang pertama mestinya kan. Tetapi kalau pasiennya pasien baru, ya mestinya dia belum tahu ya, mestinya ya, logikanya belum tahu. Jadi pengetahuan kita tentang dia itu pasien lama atau pasien baru itu sangat penting ya, sangat penting. Nah, kemudian secara spesifik ya, identifikasi awal ini dilakukan dengan teknik 3 prime question. Ya, teknik 3 prime question. 3 pertanyaan utama. Jadi apoteker harus menanyakan 3 hal ke pasien untuk proses identifikasi pada prinsipnya. Jadi setelah kita tahu bahwa dia itu pasien lama atau pasien baru kita proses teknik menggunakan teknik 3 prime question. Ya. 3 prime question itu ada 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah bagaimana penjelasan dokter tentang obat Anda. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang bagaimana cara minum obatnya. Ya. Bagaimana cara minum obatnya. Pertanyaan ketiga adalah apa harapannya setelah minum obat. Itu ada 3 pertanyaan. Ya, misalnya contohnya gini, kalau dokternya mungkin mengatakan ini obat namanya glimepirid, ya. Jadi untuk menurunkan gula, ya. Jadi harapannya kalau minum obat ini gulanya bisa turun harapannya. Kemudian cara pakainya bagaimana? Cara pakainya adalah diminum sekali sehari pada saat sarapan pertama, sarapan pagi. Itu berarti dokter sudah memberikan informasi yang sesuai dengan teori, sesuai dengan referensi. Itu adalah contoh bagaimana prinsip dari 3 prime question. Dan tadi ya, kalau tadi kita lihat, nah ini, tadi kan pasien diajak ke ruangan konseling ya, kemudian apotekernya bertanya, waktu ibu bertemu dokter, bilang apa dokternya tentang obat itu? Nah ini pertanyaan pertama. Dokter mengatakan apa tentang obat itu? Ini adalah pertanyaan pertama. Sangat umum pertanyaannya ya. Nah, pasiennya menjawab, tadi dokter bilang saya dikasih obat buat nurunin gula. Ya. Dan obatnya itu seperti yang kemarin katanya. Berarti pasien lama kan ini kan kesimpulannya. Dan terus dikasih insulin, jadi ditambah insulin. Jadi itu pertanyaan pertama. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, tadi ya, bagaimana cara minumnya? Bagaimana cara minum obatnya, Ibu? Ya. Nah kemudian dokternya bilang cara minumnya itu hanya dikatakan hanya 2 kali aja. Ya, jadi tidak ada penjelasan yang lain. Dan kalau insulin 2 kali disuntikkan, tapi tidak ada penjelasan. Karena tadi itu dokter sibuk ya, jadi nggak sempat jelaskan ya bagaimana caranya pakai insulin. Jadi pasien hanya menerima informasi 1 kali sehari minum dan 2 kali sehari disuntikkan. Itu kan rancu ya Mas Yan ya. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ya. Nah ini setelah minum obat itu dokter bilang apa mengenai efek yang akan timbul atau harapan apa yang harapan apa jika minum obat itu? Dia menanyakan harapannya. Efeknya ya sama ya, sebenarnya pertanyaannya sama aja. Nah ini ya. Atau harapan setelah minum obat itu bagaimana? Nah kemudian pasiennya menjawab, nggak bilang apa-apa Pak, cuman bilang semoga lekas sembuh. Nah, seperti itu ya. Jadi dari sini kita bisa menilai bahwa pasien ini mendapatkan informasi yang sangat minim mengenai obat. Ya. Sehingga memang perlu diberikan edukasi. Nah, jadi ini sudah ada 2 tahap ya. Pertama tahap pengenalan, kedua tahap identifikasi. Jadi dari sini apoteker sudah tahu, ini berarti pasiennya masih belum ngerti tentang obat ini. Ya. Nah, oke, setelah itu baru kita masuk ke tahap ketiga. Ya. Namanya tahap memberikan informasi. Ya. Tahap memberikan informasi. Ya. Jadi tahap ketiga itu
tahap memberikan informasi. Jadi bagaimana cara memberikan informasi ke pasien ya? Cara memberikan informasi ke pasien itu yang terbaik adalah teknik show and tell, ya. Memperlihatkan dan ngomong, ya. Atau demonstrasi atau demo. Jadi sekali lagi untuk memberi informasi itu tidak hanya kita ngomong aja, tidak, ya, tapi harus mendemonstrasikan. Apa sarananya? Apa sarannya adalah leaflet atau brosur, ya, satu. Yang kedua adalah sarananya adalah alat peraga, misalnya insulinnya itu sendiri, ya, suntikan insulinnya itu alat peraganya. Jadi apoteker ini nanti akan menjelaskan dengan dua cara, yaitu dengan leaflet dan dengan menjelaskan bagaimana caranya dengan dia pegang insulinnya beneran. Jadi tekniknya show and tell. Itu tahap ketiga ya. Tahap ketiga adalah show and tell. Nah, apa saja yang diberikan informasi, yaitu nama obat, ya. Nama obatnya Glimepiride, ya. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya biasanya kalau Glimepiride itu 30 ya biasanya ya kalau ngasih obat. Kalau obat-obat obat-obat penyakit kronis itu biasanya 1 bulan ya 30 biasanya ya. Bisa jadi cuma 2 minggu kalau di BPJS. Obatnya Glimepiride jumlahnya 30 ya, indikasinya untuk menurunkan gula darah ya. Kemudian cara pakainya bagaimana ya? Caranya minum adalah pada saat sarapan pertama ya. Kemudian interaksi obatnya misalnya. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak usah disebutkan. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya kalau nggak benar ya bisa menyebabkan apa? Hipoglikemik. Ya, jadi kalau orangnya terlambat makan ya misalnya bisa menyebabkan hipoglikemik, efek samping. Dan kemudian cara penyimpanan ya kalau insulin menyimpannya di kulkas ya seperti itu. Jadi banyak informasi itu, banyak ya. Kita lihat aja ini dialognya ya. Nanti dalam dialog itu akan muncul semua informasi itu ya, secara sistematis. Nah, kemudian apoteker akan mulai ngomong di sini ya, memberikan informasi. Ini adalah tahap ketiga ya. Jadi dia ngomong tadi, dia cerita tentang aturan pakai macam-macam ya. Nah, sebenarnya informasi ini kalau Glimepiride nggak seperti ini ya sebenarnya ya. Tidak, ini saya ambil dari apa namanya itu, dari internet ya. Sebenarnya tidak. Kalau Glimepiride itu sebenarnya pada saat apa sarapan pertama. Itu ya, jadi itu. Nah, kemudian ini juga ngomong penyimpannya ya, caranya menyimpan. Nah, ini ya, ini show and tell ya. Dia memperagakan bagaimana menggunakan insulin. Nah, kemudian di sini dijelaskan insulin itu disuntikkan 30 menit sebelum makan. 30 menit sebelum makan. Jadi insulin itu enggak ada yang disuntikkan setelah makan ya, sebelum makan semua ya. Obat diabetes itu ngasihkannya itu kebanyakan sebelum makan. Ya. Kebanyakan ya. Jadi makan dulu baru minum obat kalau diabetes ya. Kalau suntikan biasanya 15 menit atau setengah jam sebelum makan, disuntikkan baru makan. Makanya bahaya sekali kalau habis disuntik nggak makan ya, bahaya banget ya. Bisa hipoglikemik, ya. Bisa shock hipoglikemik kalau parah. Itu ya, dari itu adalah proses show and tell. Ya. Show and tell ya, ini mungkin tidak akan saya ceritakan secara rinci. Nah, mengenai penyimpanan dia juga ngomong ya, kalau disimpan di kulkas ya, misalnya disimpan kemarin ya misalnya insulinnya di kulkas, kemudian ketika mau dipakai jangan langsung dipakai ya, tapi dibiarkan 30 menit dulu ya, di ruangan agar suhunya itu tidak dingin banget ya. Jadi jangan sampai orang nyuntikkan insulin itu dingin banget ya, bahaya ya, nggak boleh ya. Nggak, karena nanti akan terjadi apa namanya itu, jadi suhunya beda antara insulin yang dingin itu dengan suhu tubuh kita akan berbeda. Itu nggak baik ya, nggak boleh seperti itu.
Ya gambarnya seperti Anda minum es ya pada saat buka puasa, itu kan sebenarnya juga tidak baik ya. Nah, itu tadi adalah step ketiga atau tahap ketiga. Step ketiga. Nah, nanti akan Anda pelajari ini ya, nanti di mata kuliah farmakoterapi endokrin ya. Nanti di semester 7. Oke, kemudian setelah itu baru masuk ke step keempat ya. Step ketiga. Jadi sekali lagi ya, tadi step ketiga itu menggunakan brosur ya dan menggunakan peraga. Kemudian step keempat adalah step keempat penutup ya. Penutup itu bisa jadi tindak lanjut atau penutup. Jadi mengingatkan ya kapan ibu kontrol ya. Jadi kemudian dicatat ya tadi ya. Konselingnya dicatat ya, dengan pasien tadi dicatat. Jadi ada kartunya khusus ya. Namanya kartu PMR. Kartu konseling. Jadi kalau di apotek itu ada ya namanya itu. Kalau kita kerja di apotek nanti ada itu kartunya konseling. Obatnya ada, tapi hanya sekilas ya. Ada formatnya. Nah, itu adalah 5 tahap 5 tahap konseling. 5 tahap konseling. Ya, itu materi dari saya. Nanti yang materi PMR nanti sudah ada ya. Materi konseling sudah ada juga ya di YouTube. Tapi ini saya unggah ulang ya, nanti biar sebenarnya hampir sama ya. Saya hanya agak khawatir juga saya ngomong beda ya, ngomong di kelas waktu kemarin saya ngomongnya di kelas A itu begini, sekarang ngomong lagi di kelas B begini, beda. Jadi saya khawatir itu, makanya kadang-kadang saya kalau ngomong nanti coba dicocokkan, yang mudah-mudahan nggak beda ya saya yang ngomong di YouTube itu. Jadi nanti silakan dipelajari videonya. Kemudian nanti jam berapa ya? Jam 8:30 ya nanti ya. Belajar dulu lah ya, dipelajari dulu. Nanti saya minta mengerjakan post test ya. Jadi post testnya itu nanti untuk yang nomor ganjil ngerjakan nomor 1, untuk yang nomor genap ngerjakan nomor 2 nanti, tapi nanti ya 8:30 ya ngerjakannya ya, karena yang post test sekarang itu untuk kelas A kemarin. Jadi dipelajari dulu baik-baik ya. Nanti obatnya mungkin obat kolesterol ya, nanti saya lihat dulu ya. Dan obat angina pectoris nanti saya lihat dulu. Jadi Anda pelajari, kemudian baru nanti dibuat skenario konselingnya. Nah, nanti untuk kalau saya UTS ya, kalau UTS nanti kemungkinan nanti saya pertanyaannya seperti itu ya. Jadi saya akan bertanya terkait dengan konseling ya. Jadi kamu nggak mungkin jawabannya sama ya. Harusnya nggak sama ya, karena saya menanyakan mungkin lebih dari satu macam obat ya. Dan step-stepnya yang penting step-stepnya yang 5 step tadi ya, itu harus disebut semua ya. Ada semua, mulai dari pengenalan ya, identifikasi, pengenalan ya, membangun keakraban ya tadi ya. Kemudian setelah itu identifikasi, kemudian memberikan informasi ya. Oh ya, tadi maaf ada yang belum saya lupa ya. Tadi yang keempat itu menanyakan ulang, sorry maaf ya, saya sebentar. Yang keempat, jadi yang keempat itu, yang ketiga kan memberi informasi ya, yang ketiga memberi informasi, yang keempat pengujian, atau verifikasi ya. Yang keempat itu adalah pengujian atau verifikasi. Ya ini, jadi dia ya benar ya, yang keempat itu pengujian atau verifikasi. Ya, jadi pasien disuruh mengulang apa yang sudah dijelaskan oleh apoteker. Coba Ibu nanti untuk memastikan Ibu sudah paham, saya minta tolong untuk coba diulang Ibu apa yang saya sampaikan tadi. Jadi itu lupa ya. Dulu pernah ya waktu kita praktikum itu namanya verifikasi. Ya, jadi saya ulangi ya. Yang pertama, step pertama adalah
pengenalan, yang kedua adalah identifikasi, ketiga informasi, keempat verifikasi, kelima penutup. Gitu ya. Nah, verifikasi ini adalah pasien disuruh ngulang apakah dia sudah paham atau belum apa yang kita omongkan. Gitu ya. Kemudian pasiennya akan jawab cerita. Jadi persis seperti praktikum kompar, mirip persis. Seperti itu. Nah, kemudian kalau saya seperti itu, kalau saya ngajar hampir selalu saya akan melakukan verifikasi. Saya akan bertanya dengan cara melakukan post test. Jadi saya pengen tahu apakah kamu itu paham nggak dengan apa yang saya omongin. Ya. Pasti akan begitu. Jadi saya berharap kalau saya ngajar paling nggak ada yang nyantol lah ya. Ada yang nyantol. Ya oke, saya kira itu aja ya. Saya kira itu aja dari saya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan silahkan ya ditanyakan lewat WA atau kalau mau tanya sekarang ya silahkan. Ya kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya. Ini jam 8:10 ya. Kita gunakan waktunya untuk belajar mandiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti minta tolong untuk absen di video yang saya rekam ini ya nanti. Tapi nanti aja ya absennya nanti setelah mengerjakan post test. Ya, saya